Sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang puasa sunnah pahala berlimpah. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian puasa sunnah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi praktek puasa sunnah. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak apa pengertian dari puasa sunnah itu? Coba diperhatikan adik-adik. Jadi, puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan umat Islam. Jadi, jika dia melaksanakannya, maka akan mendapatkan pahala. Sedangkan, jika dia tidak melaksanakannya, maka dia tidak mendapat dosa. Nah, selanjutnya, praktek puasa sunnah. Jadi ada 6 ya praktek puasa sunnah. Yang pertama, niat di malam hari. Jadi tentunya sebelum kita melaksanakan puasa sunnah, maka terlebih dahulu adalah kita berniat. Yang kedua, makan sahur pada dini hari. Kemudian yang ketiga, menghindari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Selanjutnya adalah menahan diri dari perbuatan tercela dan menjaga lisan kita dari perkataan kotor. Jadi adik-adik, perbuatan tercela itu adalah perbuatan yang tidak baik atau perbuatan buruk. Jadi kita harus menahan diri kita agar kita tidak berbuat buruk, baik itu kepada orang tua, teman, maupun orang lain. Kemudian kita juga harus menjaga lisan kita agar tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang kotor. Selanjutnya, memperbanyak amal ibadah kita dan juga berdoa serta sedekah. Selanjutnya, menyegerakan berbuka jika telah mendengar azan maghrib dan berdoa ketika berbuka puasa. Nah, selanjutnya adalah macam-macam puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa Senin Kamis. Jadi puasa Senin Kamis ini adalah ibadah puasa sunnah yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Nah, selanjutnya adalah puasa Asyura. Jadi ibadah puasa ini dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Muharram. Jadi adik-adik, bulan Muharram itu adalah bulan yang disunahkan untuk memperbanyak puasa. Boleh dilaksanakan di awal bulan, pertengahan, ataupun di akhir. Namun puasa yang paling utama adalah pada hari Asyura, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Yang berikutnya adalah puasa Sya'ban. Jadi pada bulan Sya'ban dianjurkan agar umat Islam mencari pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya itu adalah dengan melakukan puasa pada awal pertengahan bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya adalah puasa Syawal. Jadi puasa Syawal ini adalah berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Jadi puasa ini bisa dilakukan secara berurutan, dimulai dari hari kedua bulan Syawal ataupun bisa dilakukan secara tidak berurutan. Kemudian selanjutnya adalah puasa Tarwiyah. Jadi puasa Tarwiyah adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Tarwiyah, yakni tanggal 8 Zulhijjah. Jadi istilah Tarwiyah ini sendiri berasal dari kata tarawah yang berarti membawa bekal air. Nah, hal tersebut karena pada hari itu, para jamaah haji membawa banyak bekal, air zam-zam untuk persiapan Arafah dan menuju Minah. Selanjutnya adalah puasa Arafah. Puasa Arafah ini adalah jenis puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji. Sedangkan bagi umat Islam yang sedang berhaji, tidak ada keutamaan untuk puasa pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Selanjutnya adalah puasa Ayyamul Bid. Jadi umat Islam disunahkan berpuasa minimal 3 kali dalam sebulan. Namun puasa lebih utama dilakukan pada Ayyamul Bid, yaitu pada hari ke-13, 14, dan 15 dalam bulan Hijriyah atau bulan pada kalender Islam. Selanjutnya adalah puasa Daud. Jadi puasa Daud ini adalah puasa unik. Kenapa unik? Karena puasa Daud ini adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, yaitu sehari puasa dan sehari juga tidak. Nah, jadi puasa Daud ini bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Nah, adapun hukum puasa sunnah adalah sunnah, yaitu jika umat Islam melakukannya akan mendapat pahala, sedangkan jika tidak melakukannya maka tidak mendapat dosa. Adapun hikmah puasa sunnah, yang pertama, melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Kemudian yang ketiga, melatih kesederhanaan hidup. Yang keempat, membiasakan diri untuk taat beribadah. Dan yang kelima, meniru kebiasaan mulia Rasulullah SAW.